Sebagai orang bisu yang lahir di keluarga kaya, orang tuaku sangat khawatir dengan pernikahanku. Untungnya keluarga kami kaya raya. Aku tidak khawatir tidak akan mendapatkan istri. Awalnya, aku berpikir untuk mencari wanita yang lembut dan berbudi luhur untuk menghabiskan sisa hidupku. Tapi aku tidak menyangka, pasangan nikahku ternyata adalah nona tertua keluarga Liu. Ketika Liu Ruyan mengetahui berita ini, aku ingat tanganku hampir patah saat memberi isyarat. Aku dan Liu Ruyan adalah musuh bebuyutan. Terlebih lagi, dia punya pacar teman masa kecilnya. Apaan aku ini yang tiba-tiba menyelah di antara mereka? Aku hanya berharap bisa melewati sisa hidupku dengan tenang. Aku tidak ingin terseret dalam hubungan cinta mereka. Sayangnya aku seorang bisu. Tidak ada yang peduli dengan pikiranku. Begitulah aku. Di bawah perjodohan para tetua kedua belah pihak, menikah dengan Liu Ruyan. Pada hari pesta pernikahan, aku berdiri di samping Liu Ruyan dengan wajah masam. Untungnya dia juga tidak bisa tersenyum. Kami berdua memasang wajah masam, menerima ucapan selamat dari para tamu yang hadir. Sampai hianyan muncul. Di wajah kaku Liu Ruyan, baru muncul sedikit senyuman. Benar-benar menjijikan. Berdandan seperti pengantin pria. Orang yang tidak tahu akan mengira dia yang menikah hari ini. Dalam hati aku terus mengutuk hianyan. Liu Ruyan tiba-tiba berbalik menatapku. Tatapannya menunjukkan sedikit peringatan. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku memberinya isyarat dengan mata. Bertanya ada apa? Tatapan peringatan Liu Ruyan kembali datang. Dengan nada sedikit marah, dia berkata, "Bicaralah yang sopan. Benar-benar konyol. Aku ini bisu." Kata apa yang aku ucapkan? Dalam hati aku terus mengutuk hianyan, sekaligus mengutuk Liu Ruyan juga. Tapi di permukaan aku tetap berpura-pura tenang. Bertanya padanya dengan bahasa isyarat. Apa yang terjadi? Wajah Liu Ruyan menjadi semakin gelap. Dia berkata-kata demi kata. "Zhang Wansen, apa kau sedang mengutuk kami dalam hati?" Sial. Apa Liu Ruyan ini bisa membaca pikiran? Aku meliriknya sekilas. Terus memikirkan dalam hati. Plot novel menjadi kenyataan. Orang ini bisa membaca pikiran. Meskipun dalam hati berpikir begitu. Tapi di permukaan, aku tetap mengasih ekspresi bingung. Aku tidak percaya. Kamu bisa mengungkapkan apa yang aku pikirkan. Di depan umum, aku yakin dia tidak punya kemampuan itu. Terus memakinya dalam hati. Bahkan seluruh keluarga Liu ikut kumaki. Zhang Wansen, jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Liu Ruyan meninggalkan kalimat itu. Membawa hianyan, pergi ke meja para petinggi bisnis lain untuk bersulang. Penampilan mesra mereka berdua. Orang yang tidak tahu akan mengira hari ini adalah pernikahan mereka. Saat acara selesai, keengganan hianyan untuk berpisah dari Liu Ruyan hampir tertulis jelas di wajahnya. Orang tua Liu Ruyan juga berjalan ke pintu untuk mengantar tamu. Melihat kemesraan mereka berdua, mereka tidak hanya diam saja. Ibu Liu Ruyan malah tersenyum dan menarikku untuk pergi lebih dulu. Wansen, mereka sudah lama tidak bertemu. Biarkan mereka mengobrol lebih lama. Kita tunggu mereka di mobil. Aku tersenyum dan mengangguk. Dalam hati, ibu macam apa yang melahirkan anak perempuan macam apa? Anak perempuan tak tahu malu, ternyata punya ibu yang tak tahu malu juga. Aku perhatikan wajahnya menjadi muram. Tapi aku hanya mengira dia tidak senang karena aku berjalan lambat. Sama sekali tidak terpikir ke arah kemampuan membaca pikiran. Saat melambaikan tangan padanya, aku juga sempat mengutuk ayahnya sebagai orang bodoh dalam hati. Ayah dari anak perempuan itu juga bodoh. Aku dan ibunya menunggu di mobil selama lebih dari setengah jam. Baru kemudian Liu Ruyan dan ayahnya datang perlahan. Dia berkata pada ibunya, "Aku dan Zhang Wansen akan kembali ke tempat kami sendiri." Ibunya tertegun sejenak. Baru saja ingin bertanya lebih lanjut. Diberi isyarat oleh ayahnya untuk berhenti. Ibunya sadar dan tersenyum penuh arti. Baiklah, kalian berdua pulang dan tidur sendiri." Begitu aku turun dari mobil, mobil mereka langsung melaju kencang. Liu Ruyan berdiri di tempat. Sama sekali tidak ada niat untuk pulang. Aku menatapnya dengan heran. "Liu Ruyan, kamu tidak hanya punya masalah dengan hianyan. Kamu juga punya masalah dengan orang tuaku. Kenapa dia tahu siapapun yang aku kutuk dalam hati?
Aku menatap Liu Ruyan dengan lebih heran. Tapi Liu Ruyan tidak memberitahuku bahwa dia bisa membaca pikiran. Dia hanya memperingatkanku dengan dingin. Jangan mempersulit An Yan. Dulu saat aku putus dengannya, dia sudah cukup sedih. Seberapa sedih? Mungkin menangis selama 2 menit. Lalu berkata dengan penuh perasaan pada Liu Ruyan. Meskipun kamu menikah dengan orang lain, aku akan selalu menunggumu. Hari ini, An Yan berdandan sangat rapi. Dan sengaja memposting di media sosialnya. Mengenakan setelan jas dan berdiri di tempat yang sama denganmu. Apakah itu juga bisa dianggap pernah menjadi mempelaimu? Postingan itu sekarang disematkan di profil media sosialnya. Itu adalah cinta terpanasnya untuk Liu Ruyan. Dan penghinaan terbesar bagiku. Hanya karena satu postingan ini. Bahkan jika aku benar-benar mempersulitnya. Itu adalah hal yang wajar. Tapi Liu Ruyan justru datang memperingatkanku demi dia. Aku tertawa dingin dalam hati dan mulai berbicara belak-belakan. Kalau memang saling mencintai, kenapa tidak punya keberanian untuk menceraikanku? Kalau bukan untuk menenangkan ibuku, aku tidak akan menikahimu. Dasar bodoh sepertimu. Beraninya kamu meremehkanku karena aku bisu. Kamu punya mulut dan bisa bicara. Tapi aku tidak pernah melihatmu mengucapkan kata-kata yang pantas. Sang Wansen. Liu Ruyan tidak tahan lagi. Menggertakkan gigi memanggil namaku. Aku sedang asyik memaki. Dan terkejut karenanya. Aku hanya bertanya dengan tatapan mata. Ada apa? Liu Ruyan, kamu memakiku bodoh. Meskipun yang aku maki adalah kenyataan. Tapi perasaan tertangkap basah tetap saja. Kali ini aku bertanya pada Liu Ruyan dengan bahasa isyarat. Bagaimana kamu tahu aku memakimu bodoh? Dia tidak mau memberitahuku tentang kemampuan membaca pikiran. Dengan enggan dia mencari alasan. Melihat ekspresimu saja sudah tahu. Wajahmu menunjukkan makian yang kasar. Aku menyentuh wajahku dengan bingung. Tidak percaya kontrol ekspresiku. Tiba-tiba menjadi seburuk ini. Lalu memasang senyum tulus. Sambil memberitahunya dengan bahasa isyarat. Aku tidak memakimu bodoh. Liu Ruyan memejamkan matanya. Terlihat sangat kesal padaku. Tapi tidak berdaya. Aku berpura-pura tidak melihat apapun. Berbalik dan berjalan menuju mobil. Tapi suasana hatiku seperti malam yang tak berujung ini. Tidak terlihat ujungnya. Tidak ada secercah cahaya pun. Aku selalu tahu. Liu Ruyan menikahiku demi uang. Dia meremehkanku karena aku bisu. Untungnya aku juga tidak menyukainya. Selama lebih dari setahun kami bersama. Semua kesabaranku hanyalah pura-pura. Dokter berkata, sisa waktu ibuku tidak banyak lagi. Sekitar 3 bulan. Di akhir perjalanannya ini, aku tidak ingin membuatnya khawatir lagi. Meskipun aku membenci Liu Ruyan. Meskipun aku sama sekali tidak ingin menikah dengan Liu Ruyan. Tapi demi ibuku, aku bisa bersabar sedikit lagi. Namun, sepertinya takdir tidak begitu menyukaiku. Aku didiagnosis menderita kanker. Dokter yang selama ini merawat ibuku lebih sedih dariku. Kamu masih sangat muda. Ya, aku juga sangat sedih. Tapi di saat yang sama, aku juga sedikit senang. Jika aku juga mati, maka aku bisa bersama ibu lagi. Itu juga bagus. Malam itu aku menginap di rumah sakit. Larut malam aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata teman Liu Ruyan yang menelpon. Dia berkata, "Kakak ipar, Ruyan mabuk. Bisakah kau datang menjemputnya?" Seseorang di sebelahnya dengan cemas mengingatkannya. "Kamu bodoh ya? Kakak ipar itu bisu. Tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa menjawabmu?" Nada suaranya menjadi sedikit kanggung. "Maaf ya, bisakah kamu datang menjemputnya? Kirim pesan saja." Awalnya, aku tidak mau mempedulikannya. Tapi mungkin, karena aku akan segera mati. Keinginan yang telah lama terpendam. Tiba-tiba muncul semua. Aku ingin segera bercerai dari Liu Ruyan. Dia seharusnya juga setuju. Tapi sekarang perceraian ada masa tenggang. 1 bulan. Waktu yang tidak lama. Tapi sangat berharga bagiku. Aku ingin sebelum meninggal, hubunganku dengan Liu Ruyan benar-benar berakhir. Setelah mati pun, kau tidak perlu menjadi hantu keluarga Shang. Jadi aku pergi menjemput Liu Ruyan pulang. Dia sangat mabuk. Berbaring dengan tenang di sofa. Biasanya saat seperti ini, aku akan pergi ke dapur untuk membuatkannya sup pereda mabuk, lalu membantunya mengganti pakaian, membantunya ke tempat tidur untuk tidur.
Tapi hari ini, aku hanya duduk diam di sampingnya. Aku menunggunya sadar, lalu segera mengajukan cerai padanya. Liu Ruyan dimanja sejak kecil. Setelah menikah, aku merawatnya dengan sangat baik. Setelah berbaring sebentar di sofa, dia merasa tidak nyaman. Sambil mengerutkan kening, dia duduk. Aku menatapnya lekat-lekat. Mungkin tatapanku saat ini terlalu dingin. Tiba-tiba mata kami bertemu. Liu Ruyan tertegun sejenak. Seolah-olah rasa mabuknya sedikit hilang. Kenapa kamu menatapku? Dia bertanya dengan sedikit tidak sabar. Aku memberinya isyarat. Ayo kita bercerai. Liu Ruyan tidak mengerti. Selama setahun hidup bersama, dia sangat sedikit mengenalku. Bahasa isyarat yang sedikit lebih rumit atau yang jarang digunakan. Dia tidak mengerti. Karena dia tidak pernah berniat untuk memahaminya. Aku tidak bisa menahan tawa dingin dalam hati. Berkomunikasi dengan orang bodoh memang melelahkan. Aku beralih mengambil ponsel dan mengetikkan sebaris kalimat untuknya. Liu Ruyan belum sepenuhnya sadar dari mabuknya. Tiba-tiba melihat dua kata. Bercerai. Dia sedikit bingung. Bercerai. Siapa dengan siapa yang bercerai? Aku menunjuk padanya. Lalu menunjuk diriku sendiri. Akhirnya, Liu Ruyan mengerti. Dia tidak percaya. Aku, seorang bisu, berani mengajukan cerai padanya. Dia tertawa marah. Apa kamu pikir setelah bercerai dariku, masih akan banyak wanita yang menunggumu? Aku menggelengkan kepala, tapi tatapanku tetap tegas. Liu Ruyan semakin marah. Baiklah, kamu mau cerai. Aku setuju. Tapi semua kesepakatan sebelumnya tidak boleh berubah. Investasi dari keluargamu juga tidak bisa ditarik kembali. Aku mengangguk. Anggap saja uang itu untuk membeli kebahagiaan ibuku selama lebih dari setahun ini. Meskipun biayanya sedikit besar, tapi kesepakatan sudah terjadi. Tidak ada alasan untuk meminta pengembalian. Liu Ruyan menunjukkan ketidakpercayaannya yang luar biasa terhadap tindakanku. Bahkan kecepatan bicaranya melambat. Zhang Wanzhen, kenapa kamu tiba-tiba ingin bercerai? Pertanyaan ini seharusnya ditanyakan sejak awal. Jika dia punya sedikit perasaan padaku, justru karena tidak cinta, makanya dia lebih dulu menunjukkan kemarahannya. Baru kemudian menanyakan alasannya. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum padanya. Saat berbalik, Liu Ruyan tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Mengulangi pertanyaannya, kenapa tiba-tiba harus bercerai? Kerugiannya besar. Tanpa alasan, tiba-tiba saja mengajukan cerai. Dia mungkin sudah terbiasa dipuja-puja. Jadi tidak bisa menerima dicampakkan oleh seorang bisu. Tapi jika dipikir-pikir lagi, dia seharusnya senang. Setelah bercerai, dia bisa bersama He Anyan secara terang-terangan. Status pernikahan, semua yang diinginkan He Anyan, akhirnya bisa dia berikan. Bagus sekali kan? Aku masih ingat saat keluarga Zhang datang melamar. Aku juga pernah berpikir untuk hidup baik-baik dengan Liu Ruyan. Meskipun tanpa cinta, bisa saling menghormati. Hidup tenang selamanya juga baik. Orang luar hanya melihat keluarga kami sekarang sangat kaya. Tapi tidak tahu saat ayahku baru meninggal. Aku dan ibuku hampir dibunuh. Ibuku selalu khawatir tidak ada yang mau denganku. Lebih khawatir lagi, aku akan diintimidasi setelah menikah. Jadi dia memberikan segalanya untuk membantu keluarga Liu. Membantu Liu Ruyan. Hanya berharap aku bisa hidup lebih bahagia setelah menikah. Sedikit lebih bahagia. Sayangnya, di hari pernikahan, aku sudah dipermalukan habis-habisan. Aku juga pernah bilang pada Liu Ruyan, berharap dia bisa berbicara dengan He Anyan. Meminta He Anyan menghapus postingan yang disematkan itu. Tapi Liu Ruyan berkata, apa yang orang lain posting itu kebebasan mereka. Apa hakmu mengaturnya? Dan juga, apa yang aku lakukan dan tidak lakukan juga kebebasanku. Jangan ikut campur urusanku. Sejak saat itulah aku sadar. Orang seperti Liu Ruyan bahkan tidak pantas untuk saling menghormati denganku. Setelah itu, aku tidak pernah mengurusinya lagi. Tapi di mata Liu Ruyan, keberadaanku adalah sebuah batasan baginya. Untungnya batasan ini akan segera berakhir. Liu Ruyan, aku akan mati. Kamu akhirnya bebas. Suara hatiku terdengar. Tangan Liu Ruyan yang mencengkeramku tiba-tiba terlepas. Matanya penuh dengan keterkejutan. Tapi aku tidak tahu dia mendengar suara hatiku.
Aku masih bersyukur dia tidak bertanya lagi alasan perceraian. Aku juga jadi tidak perlu menjelaskan. Lagi pula dia tidak mencintaiku. Peduli, apa dia aku hidup atau mati? Apa yang perlu dia pedulikan? Terlalu banyak bicara malah merendahkan diri. Aku berbalik dan berjalan langkah demi langkah menuju kamar di lantai atas. Setiap langkah, aku tidak bisa menahan desahan. Sayang sekali wajahnya itu. Kalau kepribadiannya lebih baik sedikit saja, pasti tak terkalahkan. Hai Anyan juga tidak terlalu mencintainya kan? Kalau tidak, kenapa tega membiarkannya menanggung nama buruk karena selingkuh? Mereka berdua bersama juga bagus. Setelah menyakitiku, setidaknya tidak akan menyakiti orang lain lagi. Tapi sayang sekali ya, datang ke dunia ini, tapi tidak tahu apa itu cinta. Jika bertemu dengan orang yang sedikit lebih baik, mungkin bisa merasakannya sekali. Liu Ruyan tidak pantas. Setelah aku kembali ke kamar untuk tidur, Liu Ruyan pergi keluar mencari temannya. Temannya itu tumbuh besar bersamanya. Melihat raut wajahnya saja, sudah bisa menebak suasana hatinya sedang buruk. Apalagi bau alkohol di tubuhnya sangat kuat. Dan pakaiannya juga berantakan. Sui bertanya padanya, "Apa kamu bertengkar dengan Shang Wanxin?" Liu Ruyan meliriknya. Kesal karena tebakannya benar. Dan kesal juga karena tebakannya tidak sepenuhnya benar. Bercerai jauh lebih serius daripada bertengkar. Dan lagi, Shang Wanxin sakit. Sepertinya cukup serius. Liu Ruyan mengangkat cangkir di depannya. Menenggaknya sampai habis. Namun, aroma alkohol yang familiar tidak tercium. Hanya ada aroma teh. Baru dia teringat bahwa dia dan Sui sedang minum teh, bukan alkohol. Kenapa kamu tiba-tiba berhenti minum? Sui, tiba-tiba apanya? Sudah berhenti selama 2 tahun. Tapi 2 tahun lalu, kamu berhentinya sangat tiba-tiba. Sui tidak menjawab. Liu Ruyan berkata lagi, "Kalau aku tidak salah ingat, kamu berhenti minum karena seorang pria. Kan tanda tanya. Begitu besarkah pengaruhnya padamu?" Sui juga meliriknya. "Kenapa kamu banyak bicara sekali saat minum teh?" Liu Ruyan menunduk dan tertawa kecil. Setelah beberapa saat, Sui tiba-tiba berkata lagi, "Pengaruhnya memang sangat besar. Dia menghilang. Hidupku seolah mati saat dia ada di sisimu. Aku tidak melihatmu begitu menghargainya. Jadi, hargailah selagi ada. Kamu juga." Di antara kelompok teman mereka, ada urutan usia. Meskipun Sui adalah yang tertua, tapi biasanya jarang menceramahi, terutama dalam hal percintaan. Dini hari ini, mungkin karena hati semua orang sedang tidak baik, dia jarang-jarang mau terbuka. "Ruyan, apa sebenarnya yang kamu pikirkan tentang Shang Wanxin dan He Anyan?" "Aku sudah tidak ada, tak apalagi dengan He Anyan. Hanya saja perpisahan waktu itu terlalu tiba-tiba. Dan itu sangat memukulnya. Aku merasa bersalah padanya. Ingin memberikan sedikit kompensasi." "Lalu bagaimana dengan Shang Wanxin?" "Shang Wanxin." Liu Ruyan merenung cukup lama. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Sui yang menebak. Terbiasa karena cinta yang tumbuh seiring waktu. Liu Ruyan. Mungkin sedikit. Setelah dia tiba-tiba mengajukan cerai malam ini, baru dia sadar betapa menakutkannya sebuah kebiasaan. Pada saat itu, terlintas di benaknya gambaran pulang kerja nanti. Rumah akan kosong melompong, membuatnya merasa kesal tanpa alasan. Jadi Sui menasihatinya, "Karena sudah melupakan mantan, jangan menyakiti orang yang ada di sisimu." "Liu Ruyan, kenapa kamu tiba-tiba banyak sekali menasihati?" "Karena aku pernah kehilangan." "Dengarkan nasihatku. Perlakukan Shang Wanxin dengan baik. Kalau tidak, kamu akan menyesal." "Liu Ruyan, aku menyesal." "Bodoh sekali." Sui tertawa dingin. "Sebaiknya kamu bisa terus keras kepala seperti ini." Keesokan harinya setelah aku bangun, aku tidak menemukan Liu Ruyan. Jadi aku mengiriminya pesan, "Kamu pergi kemana?" Liu Ruyan tidak membalas. Beberapa saat kemudian terdengar suara dari luar pintu. Aku kira Liu Ruyan sudah kembali. Lagi pula semalam sudah membicarakan perceraian. Dia juga sudah setuju. Hari ini seharusnya kami pergi ke kantor catatan sipil. Tapi saat aku membuka pintu, aku malah melihat He Anyan yang berdiri di luar. Sikapnya padaku selalu tidak ramah. Tanpa Liu Ruyan di sisinya, dia semakin mengejek tanpa ragu. "Kita perlu bicara." "Oh,
Hampir lupa kamu itu bisu. Dia, seperti Liu Ruyan, punya mulut dan bisa bicara, tapi tidak bisa bicara dengan baik. Tapi aku penasaran, apa yang ingin dia bicarakan denganku? Dengan status, apa dia mau bicara denganku? Aku menyingkir sedikit, mengisyaratkannya untuk masuk. Hai Anyan mengangkat alisnya sedikit terkejut, lalu masuk dan duduk di sofa. Aku berbalik untuk mengambil kertas dan pulpen, untuk berkomunikasi dengannya nanti. Hai Anyan malah bertanya lebih dulu. Tamu sudah datang. Apa kamu tidak membuatkan minum? Tamu macam apa dia? Untungnya aku tidak mencintai Liu Ruyan. Kalau tidak, dia adalah musuhku. Aku tersenyum sambil menunduk dan menulis. Bicaralah langsung. Jangan buang-buang waktu. Hai Anyan langsung mencibir. Kenapa? Kamu pikir setelah menikah dengan Ruyan, hidupmu akan tenang selamanya? Kalian cepat atau lambat akan bercerai. Ruyanmu itu menikah denganku, sehingga dia bisa hidup tenang untuk sementara waktu. Dulu, kalau bukan, karena investasi dari keluargaku. Keluarga Liu sudah lama bangkrut. Meskipun sekarang keluarga Liu sudah pulih, tapi mereka tidak berani menyingkirkanku begitu saja. Jika aku tidak mengajukan cerai, Liu Ruyan mungkin akan terus hidup bersamaku. Dia dan Hai Anyan pikir mereka siapa? Aku menatapnya dengan dingin. Tidak ada ketegangan. Tidak ada kata-kata kasar. Tapi perbedaan status terlihat jelas dalam satu tatapan. Benar-benar jelas. Hai Anyan terpancing amarahku. Tiba-tiba berdiri. Kamu hanya punya sedikit uang kan? Tapi sekaya apapun kamu tetap seorang bisu. Aku sudah bertanya pada Ruyan. Kalian sudah menikah lebih dari setahun. Dia tidak pernah menyentuhmu. Bahkan jika kamu tidak bercerai, kalian tidak mungkin punya anak. Ayahmu sudah meninggal. Ibumu juga akan segera meninggal. Setelah kamu mati, semua milikmu akan telak. Suara tamparan yang nyaring menggema di seluruh ruang tamu. Hai Anyan terlempar ke sofa karena tamparanku. Dia memegangi wajahnya dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Aku memukulnya sangat keras. Telapak tanganku sendiri sampai terasa kebas. Siapa suruh dia menyebut orang tuaku? Dia menginginkan Liu Ruyan. Aku bisa memberikannya. Tapi dia menyebut keluargaku dan berbicara tentang kematian. Dia pantas dipukul. Setelah sadar, Hai Anyan memakiku habis-habisan. Sebenarnya dia ingin memukulku, tapi terdengar suara dari luar pintu. Dia tahu Liu Ruyan sudah kembali. Jadi dia harus berakting seolah-olah dia yang paling tersakiti. Liu Ruyan juga tidak mengecewakannya. Begitu masuk dan melihat bekas tamparan di wajahnya, langsung bertanya padaku, Zhang Wansen, apa yang kamu lakukan lagi? Drama seperti ini sudah sering terjadi. Kadang-kadang aku merasa, aku adalah bagian dari permainan perselingkuhan mereka. Membuat mereka merasa lebih tertantang. Tapi hari ini, aku tidak mau bermain lagi. Aku berbalik mengambil ponselku. Setelah membuka kunci, aku mulai memutar rekaman suara. Itu adalah setiap kali sebelumnya. Saat Hai Anyan berduaan denganku. Ejekannya padaku. Penghinaan dan makiannya. Kata-kata kasar itu disertai dengan tawa dingin. Dari mulut Hai Anyan, keluar dengan lancar satu persatu. Hai Anyan terdiam kaget. Liu Ruyan juga terdiam kaget. Rekaman belum selesai diputar. Hai Anyan sudah sadar kembali. Ingin merebut ponselku. Hai Anyan. Liu Ruyan akhirnya angkat bicara. Di balik nada suaranya yang dingin, ada kemarahan yang tertahan. Hai Anyan menatapnya dengan panik. Berusaha membela diri. Ruyan. Kata-kata itu bukan aku yang mengucapkannya. Itu semua hasil rekayasanya. Dia memfitnahku. Liu Ruyan memejamkan mata. Keluarlah, Ruyan. Keluarlah. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Hai Anyan menggigit bibirnya. Air matanya jatuh berderai. Aktingnya benar-benar bagus. Bisa menangis kapan saja. Jika masuk ke dunia akting, mungkin bisa memenangkan piala Oscar. Setelah Hai Anyan pergi, Liu Ruyan melihat wajahku yang dingin. Jarang-jarang dia berbicara dengan lembut. Zhang Wansen, kita perlu bicara. Kata-katanya sama persis dengan Hai Anyan. Semakin menyebalkan. Aku tertawa dingin. Mengambil kertas dan pulpen yang tadi. Menulis sebaris kalimat. Selain soal perceraian, tidak ada yang perlu dibicarakan. Liu Ruyan, pagi ini aku pergi ke rumah sakit menjenguk ibumu. Selama lebih dari setahun menikah,
Ini pertama kalinya dia menjenguk ibuku sendirian. Setelah aku mengajukan cerai, aku tidak merasa terkejut, hanya merasa jijik. Semua syarat yang kamu ajukan sudah aku setujui. Kenapa kamu masih mencari ibuku? Liu Ruyan, ibumu belum tahu kan kalau kamu sakit? Bagaimana dia tahu aku sakit? Aku terkejut dan langsung berdiri. Ketenangan di wajahku hancur berkeping-keping. Liu Ruyan menatapku lekat-lekat, berkata-kata demi kata. Kamu tidak perlu menulis lagi. Apa yang kamu pikirkan dalam hati? Aku bisa mendengarnya. Ini bukan lagi sekadar mengejutkan, tapi mengubah cara pandangku. Pantas saja sebelumnya saat aku memaki ayahnya dalam hati, memaki ibunya, memaki Anyan. Dia selalu datang menanyakannya. Ternyata setiap kata makianku, dia mendengarnya dengan jelas. Sejak kapan kamu bisa mendengarnya? Setengah tahun yang lalu. Malam saat kamu pulang dari rumah sakit. Kondisi ibuku mulai memburuk secara tiba-tiba sejak hari itu. Dokter saat itu berkata, ada pilihan pengobatan lain. Bisa dicoba. Tapi tingkat keberhasilannya tidak besar. Malam itu setelah ibuku tidur, aku duduk di samping tempat tidurnya sampai jam 2 pagi. Bibi pengasuh sebenarnya sudah pulang untuk tidur. Tapi tengah malam tiba-tiba kembali ke rumah sakit. Dia menggenggam tanganku dan berkata, Zhang Wansen, aku tidak tenang. Orang asing yang bekerja demi uang. Bangun dari tempat tidur yang hangat di tengah malam. Hanya karena tidak tenang tentangku. Sementara, Liu Ruyan malam itu mabuk berat di luar. Bersama He Anyan pula. He Anyan dengan terang-terangan memposting di media sosialnya. Mereka sedang berpesta. Sementara, aku menahan sakit yang tak terkatakan. Bahkan tangisanku pun tanpa suara. Aku tidak menyangka. Titik di mana Liu Ruyan memiliki kemampuan membaca pikiran adalah pada hari itu. Malam itu jam 4 pagi saat aku tiba di rumah. Dia juga baru saja tiba. Aku ingat sepertinya karena wajahku yang masam. Dia bergumam pelan. Saat itu, aku terlalu sedih. Mengira dia sedang meremehkanku. Karena tidak merawatnya yang sedang mabuk. Hari ini baru aku tahu. Ternyata dia melihat wajahku sangat muram. Dan bertanya padaku apa yang terjadi. Aku tidak mempedulikannya. Tapi pada saat itu, dia mendengar apa yang ada di dalam hatiku. Mengapa engkau membiarkan ibuku sakit? Liu Ruyan bajingan sekali. Seharusnya dia yang sakit. Dialah yang seharusnya mati. Awalnya, dia juga tidak percaya pada dirinya sendiri. Bisa mendengar suara hatiku. Kemudian, dia mendengarnya lagi dan lagi. Baru dia perlahan terbiasa. Dan setiap kali wajahku tersenyum. Dalam hati aku memaki. Dari 10 suara hati, 8 di antaranya adalah memaki dia. 2 sisanya adalah memaki orang tuanya. Dan juga memaki He Anyan. Liu Ruyan berkata, aku selalu mengira kamu orang yang picik. Kamu tidak bisa menerima aku dan He Anyan setelah putus. Tetap berteman. Selalu diam-diam memakinya dalam hati. Aku tidak tahu, ternyata dia juga pernah memakimu. Banyak sekali makiannya dan sangat kasar. Tapi dia dan He Anyan tidak menyangka aku akan merekamnya. Setiap kali aku merekamnya. Awalnya, aku tidak berniat menggunakannya untuk menjatuhkan He Anyan. Hanya berpikir punya sesuatu di tangan. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan terlalu pasif. Tapi He Anyan justru datang sendiri untuk kujatuhkan. Kalau aku tidak menjatuhkannya, bukankah dia akan semakin sombong nantinya? Aku menatap Liu Ruyan dengan dingin. Langsung bertanya padanya dengan suara hati. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Lalu bagaimana? Liu Ruyan mengerucutkan bibirnya. Ingin bicara tapi ragu. Dia tidak mau membicarakan He Anyan. Aku juga tidak memaksanya. Beralih bertanya, kapan akan pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus perceraian? Liu Ruyan, Zhang Wansen, kamu seharusnya fokus pada pengobatan sekarang. Apa yang aku lakukan dan tidak lakukan bukan urusanmu. Itu adalah kata-kata yang pernah dia ucapkan dulu. Sekarang aku mengembalikannya padanya. Setelah selesai bicara, aku tidak peduli apa reaksinya. Berdiri dan pergi. Liu Ruyan memanggilku dari belakang. Zhang Wansen, kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Dasar bodoh. Aku pergi ke rumah sakit. Bibi perawat melihatku. Tersenyum dan menghampiriku. Pagi tadi Nona Liu datang. Aku mengangguk.
Dia melihatku tidak terkejut sama sekali. Lalu bertanya dengan pelan. Apa sudah baik kan? Aku menggeleng sambil mengeluarkan ponsel. Mengetikkan sebaris kalimat untuknya. Kami akan bercerai. Bibi perawat terkejut. Menggenggam tanganku erat. Apa dia yang mengajukannya? Bukan. Aku yang mengajukannya. Aku yang tidak menginginkan Liu Ruyan. Meskipun di mata orang lain, dia tampan. Dan kemampuannya luar biasa. Tapi dia tidak mencintaiku. Tidak peduli padaku. Jadi aku tidak menginginkannya. Bibi perawat melihat ekspresiku yang tegas. Langsung bisa menebak sedikit. Dia merasa kasihan. Lalu bagaimana denganmu nanti? Ayah sudah lama pergi. Ibu juga akan pergi. Diriku sendiri juga sakit parah. Meskipun punya sangat banyak uang. Tapi tidak bisa membeli seseorang yang peduli. Bibi perawat sepertinya lebih sedih dariku. Matanya sampai memerah. Aku menunduk tidak berani menatap matanya. Takut kalau mata kami bertemu aku akan menangis. Tapi tangisanku tidak bersuara. Penderitaan tanpa suara. Penderitaan itu mengalir keluar bersama air mata. Lalu kembali lagi tanpa wujud. Menusuk di ujung hatiku. Perasaan itu sangat aku kenal. Sangat sakit. Sangat sakit. Membuat orang ingin mati saat itu juga. Bibi perawat berkata. Liu Ruyan pagi tadi berbicara lama berdua dengan ibuku. Setelah Liu Ruyan pergi, ibuku diam-diam menyeka air mata. Bibi perawat tidak berani banyak bertanya. Takut ibuku semakin sedih. Tapi aku ingin tahu. Aku mengetik bertanya pada ibuku. Pagi tadi Liu Ruyan datang dan bilang apa padamu? Apalagi yang bisa dikatakan? Ibuku tersenyum sangat cerah. Katanya hubungan kalian akhir-akhir ini membaik. Memintaku menunggu menimang kucu. Dia tidak akan. Tidak akan. Ibuku melirikku dengan lembut. Bukankah kamu sebelumnya juga selalu bilang Ruyan sangat baik padamu? Itu semua karanganku. Agar kebohongan itu lebih meyakinkan. Aku bahkan membeli beberapa hadiah untuk diriku sendiri. Berpura-pura itu hadiah dari Liu Ruyan. Di mata ibuku. Meskipun Liu Ruyan sedikit sibuk, tapi dia cukup baik padaku. Sampai saat ini, aku harus membongkar kebohonganku sendiri. Ibu, aku dan Liu Ruyan akan bercerai. Ibuku tidak terlalu terkejut. Setelah menahan diri sejenak, dia bertanya dengan lembut. Apa Ruyan mengganggumu? Orang yang dia sukai bukan aku. Begitu ya? Ibuku merentangkan tangan memelukku. Ketenangan yang kupaksakan seketika hancur. Dia terisak. Xiang Wansen kita begitu baik. Dia tidak menyukaimu. Itu kerugiannya. Hanya saja kamu sudah menderita. Bertahan begitu lama demi ibu. Aku menggelengkan kepala. Sama sekali tidak merasa menderita. Meskipun setelah menikah, Liu Ruyan masih terus berhubungan dengan He Anyan. Tapi aku tidak mencintainya. Jadi aku tidak akan sedih. Hanya merasa konyol. Satu-satunya yang membuatku sedih adalah aku tidak mengajukan cerai lebih awal. Tidak memberitahu ibuku kebenarannya lebih awal. Sehingga membuat ibuku dari mulut Liu Ruyan. Mendengar kalimat dia tidak menyukaiku. Pasti. Pagi tadi saat Liu Ruyan mengatakan kalimat itu. Ibuku pasti sangat sedih ya. Harta yang dijaga di telapak tangan diremehkan seperti itu. Ibuku menangis. Aku juga menangis. Tapi ibuku sambil menangis menghiburku. Tidak apa-apa. Xiang Wansen kita begitu baik. Nanti pasti akan bertemu orang yang lebih baik. Biarkan si Liu itu menyesal. Aku tersenyum dan mengangguk. Tapi dalam hati aku tahu, betul Liu Ruyan tidak akan menyesal. Aku juga tidak punya masa depan lagi. Liu Ruyan mungkin khawatir soal dana. Terus menunda-nunda dan tidak mau bercerai. Aku mengiriminya pesan beberapa kali. Dia entah bilang sedang sibuk atau tidak membalas. Aku tidak tahan lagi. Aku memberitahukan soal perceraian ini pada orang tuanya. Lalu orang tuanya meledak marah. Urusanmu dengan He Anyan itu. Kami selama ini pura-pura tidak tahu. Tapi kamu juga harus tahu batas. Bisa membuat Xiang Wansen tidak tahan. Kalau dia memperbesar masalah ini, dengan statusnya sebagai anak yatim dan bisu, publik pasti akan lebih bersimpati padanya. Nanti akan mempengaruhi reputasimu. Dan juga akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Cepat pergi minta maaf pada Xiang Wansen. Bagaimanapun juga tidak boleh bercerai. Setelah memarahi Liu Ruyan, mereka berbalik dan mencoba membujukku. Membawa banyak barang datang ke rumah sakit menjenguk ibuku. Berkata pada ibuku betapa puasnya mereka denganku.
Ruyan, kalau ada yang salah, kami akan memarahinya. Memintanya segera berubah. Zhang Wansen, kamu tidak boleh karena marah sesaat lalu mengajukan cerai. Mengucapkan dua kata itu dalam pernikahan adalah yang paling menyakitkan. Perasaan? Apa aku dan si bodoh Liu Ruyan itu punya perasaan? Liu Ruyan yang baru saja melangkah masuk ke kamar pasien. Mendengar semuanya tanpa terlewat satu kata pun. Suara hatiku. Wajahnya menjadi gelap. Mataku penuh kepolosan. Sambil menambahkan dalam hati. Dasar bodoh besar. Lagi pula bagaimanapun aku memakinya. Hanya dia yang bisa mendengar. Di mata orang tuanya, aku selalu menjadi pihak yang tersakiti. Liu Ruyan tidak bisa membela diri. Langsung memanggilku keluar. Dia bilang selain perceraian, aku bisa menyetujui hal lainnya. Aku punya wanita lain di luar. Apa kamu juga bisa setuju? Zhang Wansen, ayo cepat bercerai. Setidaknya sebelum aku mati, kembalikan ketenanganku. Apa kamu begitu membenciku? Aku benar-benar tidak menyangka Liu Ruyan akan menanyakan hal ini. Tapi ekspresinya saat ini terlihat serius. Dia berkata, Zhang Wansen, kita coba lagi dari awal. Bagaimana tanda tanya? Aku curiga Liu Ruyan sudah gila karena dipaksa orang tuanya. Kalau tidak, bagaimana bisa dia mengatakan hal segila ini? Apa aku dan dia pernah memulai sesuatu? Karena tidak pernah memulai. Bagaimana bisa ada kata mencoba lagi dari awal? Dalam hatiku, aku berkata padanya dengan sangat serius kata demi kata. Liu Ruyan, aku tidak pernah menyukaimu. Bahkan di saat paling awal sekalipun. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan baik. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan suka. Mumpung sekarang aku masih mau berpisah baik-baik denganmu. Ayo kita urus surat cerai. Kalau ditunda lagi, aku tidak keberatan mengajukan gugatan cerai. Nanti, kalau jadi tidak enak. Lagi pula bukan hanya aku yang akan malu. Liu Ruyan tertawa dingin karena marah padaku. Sambil menggertakkan gigi. Zhang Wansen, aku benar-benar meremehkanmu. Terima kasih. Tepat saat, Liu Ruyan hampir muntah darah karena marah padaku. Bibi perawat tiba-tiba berlari menghampiri dengan tergesa-gesa. Memanggilku. Zhang Wansen. Aku mengangkat mata dan bertemu dengan tatapannya yang penuh kecemasan. Jantungku berdebar kencang. Firasat buruk seperti riak air. Bergulung-gulung di dalam hati. Bibi perawat menyuruhku cepat kembali ke kamar pasien. Ibumu sudah tidak kuat lagi. Dia sedang mencarimu. Telingaku seolah disambar petir. Semuanya berdengung. Untungnya ada bibi perawat yang memapahku sepanjang jalan. Sehingga aku bisa cepat kembali ke kamar pasien. Dokter dan perawat semua sudah datang. Berkerumun di sekeliling. Orang tua Liu Ruyan juga terlihat sangat cemas. Ibunya bahkan datang menghiburku. Zhang Wansen, jangan khawatir. Kami akan mencari dokter terbaik. Pasti bisa menyembuhkan ibumu. Tidak bisa disembuhkan. Keluarga kami begitu kaya. Obat apapun bisa kami beli. Dokter semahal apapun bisa kami datangkan. Hanya hidup dan mati yang tidak bisa diubah. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dokter berbalik dan menggelengkan kepala pada kami dengan pasrah. Saat itu, aku seolah mendengar hatiku hancur perlahan. Dokter dan perawat membubarkan diri. Aku melihat ibuku mengulurkan tangan padaku. Secara naluriah dan mekanis aku melangkah maju. Menggenggam tangannya dengan gemetar. Zhang Wansen. Suara ibuku menjadi sangat pelan. Lemah seperti benang sutra. Ibu akan pergi. Jangan menangis. Aku ingin mendengarkan kata-katanya. Ingin membiarkannya pergi dengan tenang. Tapi kelenjar air mataku sama sekali tidak bisa kukendalikan. Air mata terus mengalir keluar. Ibuku mengangkat tangan satunya lagi ingin menyeka air mataku. Tapi dia terlalu lemah. Hanya terangkat sedikit lalu jatuh lagi. Zhang Wansen. Jangan menangis. Aku mengangguk sekuat tenaga. Membuka mulut ingin bicara. Aku ingat. Dulu waktu kecil, aku juga bisa bersuara. Pernah memanggil ayah. Pernah memanggil ibu. Jika saat ini bisa memanggil ibu sekali saja, apakah penyesalannya akan sedikit berkurang? Tapi aku tidak bisa berteriak. Sebesar apapun, aku membuka mulut. Tetap tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Sambil Liu Ruyan maju. Berkata pelan pada ibuku, Zhang Wansen, ingin memanggilmu ibu sekali. Mata ibuku yang keruh tiba-tiba berbinar. Dia tersenyum dan mengangguk padaku.
Ibu mendengarnya. Kemudian, dia memberi isyarat agar yang lain keluar. Hanya menyisakan aku dan Liu Ruyan. Aku kira dia akan berpesan pada Liu Ruyan untuk merawatku dengan baik. Tapi dia malah menarik tangan Liu Ruyan, seolah memohon. Bertanya dengan suara pelan. Bisakah kamu setuju untuk bercerai dari Shang Wanxin? Liu Ruyan tertegun sejenak. Tatapannya beralih ke wajahku. Aku tiba-tiba berhenti menangis. Mengangkat tangan menekan dadaku sendiri. Di dalamnya sangat sakit. Seolah ada sesuatu yang akhirnya hancur total. Dulu ibuku khawatir setelah dia meninggal tidak ada orang di sisiku. Jadi dia ingin mencari seseorang untuk merawatku. Saat ini dia khawatir setelah dia meninggal aku akan diintimidasi. Jadi dia memohon Liu Ruyan untuk melepaskanku. Apa kamu setuju bercerai dari Shang Wanxin? Ya, tanda tanya. Liu Ruyan entah karena tidak tahan dengan permohonan orang yang akan meninggal, atau karena hati nuraninya tersentuh. Akhirnya dia menyetujuinya. Ibuku menghela napas lega, lalu mengelus kepalaku. Shang Wanxin, nanti jadilah dirimu sendiri. Harus bahagia ya. Baiklah, ibu pergi mencari ayah dulu. Kamu datangnya nanti saja. Kehidupan selanjutnya, jadilah anak kami lagi. Shang Wanxin. Saat terakhir itu, aku memeluk ibuku. Dia menghembuskan napas terakhirnya di pelukanku. Aku menggenggam tangannya, merasakan hidupnya yang perlahan memudar. Ibu, aku mungkin akan tidak patuh untuk terakhir kalinya. Aku akan segera datang mencarimu dan ayah. Saat bangun aku berada di kamar pasien. Liu Ruyan duduk di samping tempat tidur. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Melihatku menyibakkan selimut, Liu Ruyan buru-buru berkata, urusan pemakaman ibumu, aku sudah menyuruh orang untuk mengurusnya. Jangan khawatir. Pergi. Satu kata yang tegas itu membuat Liu Ruyan tercengang. Dia menahan amarahnya. Shang Wanxin, aku sudah berjanji pada ibumu akan bercerai darimu. Bisakah kamu mengurangi sedikit kebencianmu padaku? Tidak bisa. Kecuali kamu mati. Pembicaraan Liu Ruyan tidak membuahkan hasil. Dia terpaksa berdiri dan pergi keluar merokok untuk menenangkan diri. Saat kembali, dia melihatku menunduk mengetik cepat di ponsel. Liu Ruyan dengan tajam merasakan ada yang tidak beres. Mengulurkan lengannya yang panjang dan merebut ponsel dari tanganku. Setelah melihat apa yang aku ketik, matanya membelalak. Shang Wanxin, apa kamu harus seperti ini? Aku sudah bilang, kalau kamu tidak mau bercerai, aku tidak keberatan memperbesar masalah. Aku akan mengeluarkan pernyataan cerai. Peduli amat itu akan mempengaruhi reputasi Liu Ruyan. Peduli amat itu akan mempengaruhi harga saham grup Liu. Aku akan segera mati. Masih peduli hidup mati orang lain. Liu Ruyan menatapku cukup lama. Tidak melihat sedikit pun aku mengalah. Akhirnya, dia menghela napas dengan sangat pasrah. Shang Wanxin, aku sudah berjanji pada ibumu akan bercerai darimu. Jangan sebut ibuku. Kalau bukan, karena kamu pergi ke rumah sakit dan bilang tidak menyukaiku. Bagaimana dia bisa terkejut dan pergi begitu cepat? Liu Ruyan tertegun sejenak. Menjelaskan, aku tidak mengatakan itu. Aku pergi ke rumah sakit untuk mencari tahu tentang penyakitmu. Kemudian, berpikir, karena sudah di sana, aku sekalian menjenguk ibumu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Ibuku yang terlalu pintar menebaknya dari perkataan dan perilakunya. Liu Ruyan minta maaf padaku. Ini salahku. Seharusnya aku memberitahumu dulu. Dengan begitu setidaknya ada persiapan. Banyak hal juga bisa kita samakan ceritanya. Agar ibuku tidak bisa memancing informasi. Hatiku penuh dengan kebencian. Tapi setelah dipikir-pikir, aku merasa semuanya salahku sendiri. Jika lebih awal mengatakan tidak menyukai Liu Ruyan. Jika di hari pernikahan tidak menahan amarah. Terlalu banyak jika. Aku sangat lelah. Keluarga Liu awalnya ingin mengadakan pemakaman besar untuk ibuku. Kemudian atas permintaanku, semuanya dibuat sederhana. Setelah ibuku dimakamkan, aku pindah kembali ke rumahku sendiri. Ada media gosip yang mengikuti Liu Ruyan. Beberapa kali memotretnya datang ke bawah apartemenku, tapi tidak pernah masuk. Jadi, muncullah spekulasi di luar, mengatakan keluarga kami berselisih. Aku dan dia akan segera bercerai. Berita ini menyebabkan harga saham grup Liu turun. Orang tua Liu Ruyan datang menemuiku.
berharap aku pindah kembali. Sang Wansen, kamu juga harus memikirkan kami. Sejujurnya, Ruyan juga tidak melakukan kesalahan apapun padamu. Kalau keluarga kami bangkrut, apa untungnya bagimu? Kamu membuat keributan seperti ini. Liu Ruyan datang dengan tergesa-gesa, memotong perkataan ibunya. Kalian pulang dulu. Orang tuanya sangat tidak senang. Dengan wajah dingin berdiam di tempat, Liu Ruyan menoleh menatapku sekilas. Melihatku duduk di sana tanpa bergerak. Dalam hatiku juga tidak ada suara apapun. Dia tiba-tiba menjadi sedikit takut, maju dan bertanya padaku. Zhang Wansen, aku ajak kamu jalan-jalan keluar. Bagaimana tanda tanya? Sejak pindah kembali, aku sudah lebih dari setengah bulan tidak keluar rumah. Di rumah sebesar ini, hanya aku yang tinggal sendirian. Aku tidak bisa bicara. Tidak ada juga yang berbicara denganku. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam dunia tanpa suara. Terus tenggelam. Liu Ruyan tidak mempedulikan orang tuanya. Membawaku keluar. Setelah masuk mobil, dia bertanya, apa ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Aku melihat sinar matahari di luar yang begitu terik. Darah dalam tubuhku yang hampir mati, seolah tiba-tiba hidup kembali. Aku berkata dengan suara hati, aku ingin pergi ke mall. Liu Ruyan mengangguk. Dia tahu saat ini aku pasti tidak punya mood untuk jalan-jalan. Tapi dia tetap melakukan apa yang aku katakan. Aku membeli setelan jas yang pantas. Liu Ruyan perlahan menebak bahwa aku ingin berdandan dengan penampilan terbaik untuk mengunjungi ayah dan ibuku. Tiba di pemakaman. Matahari terbenam pas. Senja yang indah di langit menyepuh nisan dengan lapisan kemasan. Aku berdiri di depan makam dan berputar perlahan, sambil bertanya dengan suara hati. Ayah, ibu, apa aku tampan hari ini? Apa seperti ulang tahunku waktu kecil dulu saat kalian masih ada? Aku juga memakai tuxedo. Aku datang menemui kalian seperti ini. Kalian pasti bisa mengenaliku kan? Hidup sendirian sangat melelahkan. Aku sangat merindukan kalian. Liu Ruyan berdiri tepat di belakangku. Setiap kata yang aku ucapkan dalam hati bisa dia dengar. Aku juga tidak takut dia mendengarnya. Sampai saat ini, aku sudah tidak peduli apapun lagi. Tapi Liu Ruyan tidak mau tidak peduli. Dia maju dan memelukku dari belakang. Suaranya yang serak seolah sedang menahan sesuatu. Zhang Wansen, ada kabar dari rumah sakit. Sudah ditemukan donor yang cocok. Asalkan kamu menjalani operasi transplantasi, kamu bisa terus hidup dengan baik. Tidak perlu. Tapi bukankah kamu bilang kamu tidak mau setelah mati menjadi hantu keluarga Liu kami? Aku meminta rumah sakit menjadwalkan operasi sebulan lagi. Kita pergi ke kantor catatan sipil dulu untuk mengurus perceraian. Setelah kamu selesai operasi, pas bisa mengambil surat cerai. Syarat seperti ini sebenarnya sangat menggiurkan. Setidaknya sebelum ibuku meninggal, aku akan setuju tanpa ragu. Tapi sekarang aku sama sekali tidak ingin hidup lagi. Penderitaan fisik bisa ditahan, tapi sakit di hati seolah akan menelan segalanya. Liu Ruyan, aku lelah. Kalau begitu aku mohon padamu, setujulah untuk operasi. Ya, tanda tanya. Masih menggelengkan kepala. Tiba-tiba setetes cairan dingin jatuh di leherku. Lalu terdengar suara Liu Ruyan yang semakin serak. Ayah dan ibumu juga ingin kamu hidup dengan baik. Anggap saja ini demi mereka, bukan demi aku. Bagaimana tanda tanya? Kita bisa ambil surat cerai dulu. Lalu, kamu masuk ke ruang operasi. Zhang Wansen. Baiklah. Hari saat mengambil surat cerai, Liu Ruyan terlihat sangat senang. Mengenakan setelan baru. Dia menunduk melihat buku kecil di tangannya. Lalu mengangkat kepala dan berkata padaku, aku antar kamu ke rumah sakit ya. Aku menggeleng. Tapi dia tetap bersikeras mengantarku ke rumah sakit. Sudah sepakat. Setelah ambil surat cerai, kamu masuk ruang operasi. Kalau aku tidak melihatnya langsung, bagaimana kalau kamu kabur di tengah jalan? Aku tidak memberikan sikap. Entah kenapa, hari ini hatiku terasa aneh. Padahal Liu Ruyan sepanjang waktu terlihat sangat santai. Tapi aura yang terpancar darinya justru terasa berat secara misterius. Setelah sampai di rumah sakit, semuanya sudah siap. Liu Ruyan mengikutiku sampai ke pintu ruang operasi. Sebelum aku masuk, dia membungkuk dan berkata, Zhang Wansen, jangan takut. Semuanya akan baik-baik saja.
Sebenarnya aku sama sekali tidak takut. Orang yang terlihat lebih takut adalah dia. Mungkin pada dini hari itu, kata-kata Sui menyadarkannya. Mungkin seiring waktu benar-benar tumbuh perasaan. Hanya saja sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Operasiku sangat berhasil. Sebelum keluar dari rumah sakit, pengacara grup Liu datang menemuiku. Memintaku menandatangani beberapa dokumen. Itu adalah setelah bercerai. Liu Ruyan secara sukarela meminta untuk memberikan kompensasi padaku. Totalnya hampir setengah dari uang investasi dari keluargaku dulu. Pengacara bilang ini adalah batas kemampuan Liu Ruyan. Kompensasi terbesar yang bisa dia berikan padaku. Liu Ruyan tidak muncul. Dalam waktu yang sangat lama setelahnya, dia tidak pernah muncul di hadapanku. Tidak juga muncul di depan publik. Orang tua Liu Ruyan menjadi sangat low profile. Bahkan ketika media gosip bertanya langsung tentang Liu Ruyan, mereka semua menghindarinya. Aku mengubah semua aset keluargaku menjadi saldo rekening. Lalu pergi. Cuaca hari itu sangat buruk. Hujan terus turun. Aku berdiri di depan dinding kaca bandara, melihat hujan di luar. Tiba-tiba, dari pantulan, aku melihat sosok yang familiar. Tapi saat aku berbalik, di antara kerumunan orang, semuanya adalah wajah asing. Mereka berjalan tergesa-gesa. Semua berlari menuju kehidupan yang lebih baik. Tidak ada waktu untuk orang lain. 2 tahun kemudian, pada tahun baru Imlek, Liu Ruyan yang sudah lama tidak muncul, memposting sesuatu di media sosial. Selamat tahun baru, dengan foto latar belakang bandara. Hanya saja di foto itu, selain kaca, tidak ada sosok orang. Semua orang sepertinya tidak tahu dia mengucapkan selamat tahun baru untuk siapa. Tapi sepertinya semua juga tahu. Banyak like. Tidak ada komentar. Setelah Liu Ruyan selesai memposting, dia bersiap meletakkan ponselnya. Tiba-tiba ada telepon masuk dari nomor tak dikenal. Lokasi nomornya menunjukkan luar negeri. Setelah diangkat, ujung telepon sana hening cukup lama. Lalu terdengar ucapan selamat tahun baru. Bukan suara hati, tapi benar-benar keluar dari tenggorokan. Suara yang merdu seperti musik surgawi. Liu Ruyan tidak membalas. Pihak sana juga segera menutup telepon. Tapi hari ini menjadi tahun baru paling membahagiakan dalam hidup Liu Ruyan. Dia berkata, "Selamat tahun baru, Sang Wansen. Kamu juga bahagia ya?"